Assalamualaikum. Kami dari Dos Abang, channel kita yang paling wow. Alhamdulillah. Wah, syukurillah. Wa nikmatillah. Wala haula Wala quwata illa billah. Masya Allah Bang. Tuh. Rasanya adem banget Bang. Bener. Iya. Adem banget. Setiap konten kita Penuh dengan dakwah. dakwah. Siar agama Allah. Setiap pembukaan kita Bang, Masya Allah. Betul. Waktu itu gini nih Bang Dul. Iya. Ada yang komen nih Bang Dul ya. Iya. Nggak tahu itu siapa. Bilang YouTuber yang cuma pakai doa cuma Dos Abang Bang. Kita juga nggak sombong Bang. Benar. Kita tetap rendah hati. Alhamdulillah. Ya kenapa kita pakai itu supaya setiap konten kita itu selalu kita syukuri Bang. Iya, benar. Ya kan? Jadi kita selalu buka alhamdulillah wa syukurillah Bang. Jadi kan semoga bermanfaat buat semuanya. Betul. Ya kan Bang Dul? Ya, semata-mata kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya kan? Dan semuanya ini untuk ibadah ya kan Bang? Iya. Nggak lupa lagi nih Bang, kedatangan kita Ustadz Agung Ramadan. iya MA ya Bang ya. Iya. Masya Allah. Banyak yang request katanya gini, Bang Dos kedatangan Ustadz Agung lagi dong gitu. Banyak yang request ke kita. Makanya kita hadir nih ya kan. Kita masih bahas tentang ruqyah Betul. ya. Karena beliau ini ya Spesialis ruqyah, peruqyah ya. Atau enggak kalau emang ada sahabat Dos Abang yang ingin diruqyah atau ada gangguan atau medis atau non medis ya. Betul. Mungkin nanti bisa dibantu sama Ustadz Agung. Iya. Di follow aja Instagram Dos Abang. Dos Abang. Nanti konsultasi aja, nanti kita bisa hadirkan lah. Betul. Ya kan? Untuk para sahabat Dos Abang Iya. ya, yang ada keluhan atau Iya. apapun lah itu, bisa komentar di bawah ini Di atau bawah. inbox di Instagram Dos Abang. Iya betul. Insya Allah kita bisa bantu dan kita bisa menghadirkan Dos Abang. Misalnya ada nih dari sahabat Dos Abang ya Bang ya. Iya. Bang, saya mau dong diruqyah sama Ustadz Agung, boleh? Nggak apa-apa. Iya. Nanti insya Allah kita temukan, Iya. kita datangi kalau perlu ya Bang ya. Betul. Kita bantu ya kan. Betul, insya Allah. Insya Allah ya kan. Langsung aja Bang, kita sapa nih Bang. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Sekarang kelihatannya lebih fresh Bang. Lebih fresh. Masya Allah. Karena di tahun yang baru Bang, Iya. harus lebih fresh. Bajunya juga baru. Baru. Alhamdulillah. Iya Masya baru. Allah. Endorse. Endorse. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Di tahun yang baru ini harus lebih baru, kemasannya lebih baru, lebih ceria, Lebih ceria. lebih Wow. Pokoknya Ustadz Agung juga harus lebih ceria ya, lebih fresh. Insya Allah. Masya Allah. Dari hati yang bersih, hati yang suci, itu akan memberikan muka yang bersih juga. Betul. Masya Allah. Gitu. Kalau aneh- memancarkan gitu. Iya betul. Kalau aneh mukanya bersih ini karena air wudhu Ustadz. Masya Masya Allah. Masya Allah. Jadi gimana Ustadz? Langsung buka aja atau gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul ya Bang ya. Semuanya Ya, ya betul. Dos Abang. Betul. Sehat selalu Dos Abang. Dan Amin. sahabat-sahabat Dos Abang juga Amin. sehat selalu. Dari mana Sabang sampai Merauke, Amin. Merauke sampai Sabang. Sabang. Dan semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita kira-kira mau bahas apa nih, Bang? Ini Ustadz nih, ada sahabat Dos Abang. Yang bertanya. Ya, waktu yang kemarin itu kan kita bahas tentang pemahaman surat Surat Al-Fatihah. Masih berkaitan dengan surat ruqyah ya Ustadz Iya. ya. Nah, dia ada yang komen, nggak mau disebutin namanya sih ya. Katanya Bang, kalau pemahaman ruqyah pada surat Al-Baqarah tuh gimana Bang? Kira-kira gitu ya. Makanya hari ini kita menghadirkan Ustadz Agung lagi Iya. buat bahas tentang pemahaman ruqyah pada surat Al-Baqarah Al-Baqarah. gitu. Jadi mungkin Ustadz bisa jelasin nih gitu lanjutan dari kemarin yang konten Iya. kemarin. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, insya Allah kita akan membahas pemahaman ruqyah pada surat Al-Baqarah. Ya. Semua Al-Quran yang di dalam Al-Quran itu semuanya asyifa, sebagai penyembuh bang. Jadi makanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh baik penyakit medis maupun non medis. Diulang kembali bahwa dawa itu obat penyakit medis. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Namanya dawa. Dawa itu untuk medis. Tapi kalau asyifa, penyakit medis maupun non medis. Ada juga penyakit medis yang tidak bisa menemukan obatnya. Contohnya yang minggu lalu kita jelaskan bahwa surat Al-Fatihah ini bisa menyembuhkan orang yang kena tersengat kalajengking. Kira-kira medis nggak? Medis, tapi tidak bisa ditangani lagi oleh ahli medisnya lagi. Jadi seperti itu. Al-Quran itu semuanya syifa. Dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, sampai surat An-Nas. Semua ayat-ayatnya itu mengandung syifa, penyembuh. Tapi ada ayat-ayat khusus. Al-Fatihah, ada Al-Baqarah, itu ada ayat-ayat khusus yang ada bisa untuk gangguan jin dan gangguan-gangguan yang lainnya. Sihir lah gitu ya. Gitu. Jadi setiap surat yang untuk ruqyah ya istilahnya yang setiap surat ayat Al-Quran itu sebagai syifa. Betul. Tapi ada ayat-ayat khusus yang lebih mendekati, lebih ke ayat-ayat ruqyah. Tertentu lah ya. Ada untuk sihir apa, misalnya untuk ibaratnya lebih ketenangan hati apa gitu. Tapi untuk selain surat-surat itu, apakah surat yang lain bisa Ustadz? Istilahnya yang bukan dalam kategori surat ruqyah, itu bisa nggak buat ruqyah? Contoh misalnya ada ayat-ayat yang untuk sihir, tapi kita bacain yang bukan ayat-ayat mengandung sihir. Apakah ayatnya bisa gitu kan? Itu bisa nggak itu kayak gitu? Bisa, tapi lebih mengenai ketika ayat-ayat sihir itu dibacakan. Kalau dia kena sihir misal. Kenapa? Karena jin itu lebih peka daripada manusia ketika dibacain Al-Quran. Karena jin itu bisa lebih hafal Quran malah. Betul. Daripada bisa nantangin dong kayak gitu. Bahasanya dia udah paham itu yang dibacakan ayat-ayat tentang sihir. Jadi mendengarkan ayat-ayatnya itu seperti itu, begitu. Makanya ada ayat-ayat khusus di Al-Quran seperti itu. Ada ayat sihir, ada ayat misalnya tentang syifa, penyembuh. Berarti tertentu lah ya itu ya. Jadi semua surat dari surat-surat itu emang bisa ya kan. Jadi hanya karena surat-surat tertentu itulah yang dipakai untuk ruqyah. Nah ini Ustadz nih, ada email masuk nih Bang Dul ya. Coba Bang Dul baca dah. Email masuk dari sahabat dos abang. Apakah ada hadisnya surat Al-Baqarah untuk gangguan jin dan sihir? Nah itu Ustadz. Masya Allah. Ini pertanyaannya dahsyat ya Ustadz nih. Pasti yang nanya orang yang mantep ini. Mantep pokoknya ya. Mantul. Apakah ada hadis surat Al-Baqarah untuk gangguan jin dan sihir? Jadi dijelaskan oleh Rasulullah SAW, man qara'a bil ayatain min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah di dua ayat terakhirnya, tapi dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka pada malam hari itu Allah cukupkan. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, itu dijelaskan yang pertama Allah cukupkan, Allah hindari dari gangguan jin. Yang kedua Imam Nawawi menjelaskan bahwa Allah hindari dari segala macam penyakit. Enak nggak? Enak. Berarti kita pada malam hari ini disunahkan untuk membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Apa yang berbunyinya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihim al-ayat sampai akhir ayat. Itu terus-terusan atau gimana dibacanya Ustaz? Setiap malam. Fi lailatin kata Rasulullah. Fi lailatin itu untuk gangguan jin. Ada lagi dijelaskan dalam hadisnya, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian maqabir, rumah yaitu kuburan. Makanya
jangan disamakan rumah kita sama kuburan. Iya. Kira-kira kalau kuburan apa? Sepi. Sepi. Rumah kita juga jangan sepi dari baca Quran. Kenapa? Inna syaitona, karena sesungguhnya setan itu yanfiru minal bait, akan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dahsyat nggak kira-kira Al-Baqarah? Tapi itu termasuk dengan jin muslim atau jin yang kafir itu? Jadi siapapun jin itu, insya Allah akan kabur. Tapi kalau misalnya jin muslim karena dia sering dengan bacaan Quran, insya Allah ya dia makin seneng. Makanya ya? Di surat An-Nur kan itu di surat Al-Jin kan dijelaskan kan? Iya. Qul uhiya ilayya annahu nafaru minal jinni. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Di situ dijelaskan bahwa jin aja terkejut, kagum dengan mendengarkan ayat-ayat Quran. Maka manusia juga harus kagum, seneng malah, bertambah imannya kan. Wa yazdadu imana, selalu bertambah keimanannya ketika membaca Al-Quran. Begitu juga ya kan? Itu gangguan jin, khusus gangguan jin. Tapi kalau khusus untuk sihir dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW. Bacalah surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena belajarnya itu, maksudnya mempelajari surat Al-Baqarah itu adalah keberkahan. Keberkahan apa? Rezekinya, keberkahan apalagi anak yang menjadi anak yang soleh dan soleha, dan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Utangnya dilunasin, keberkahannya. Kalau kita selalu mempelajari surat Al-Baqarah, panjang nggak tuh kira-kira? Banyak. Habis itu apa yang keduanya? Dan barang siapa yang meninggalkannya, hasrah, penyesalan. Ibaratnya pasti kita akan sedih lah bahasanya, hasrah, nyesel kenapa nggak mempelajari surat Al-Baqarah. Yang ketiga adalah wala tastati'uha al-batalah, maka tukang-tukang sihir dijelaskan oleh para ulama tidak akan bisa menyihir orang yang sering baca surat Al-Baqarah, walaupun itu dia kosong tanpa pegangan itu Ustaz. Insya Allah Allah lindungi. Yang penting jangan sampai ada ibaratnya kayak jimat, isim. Kalau ada kayak gitu tetap ada bisa. Karena apa? Jangan campurkan hak dan yang batil gitu kan? Iya betul. Berarti murni dia dari mempelajari Al-Baqarah itu. Karena dari Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai selesai itu Masya Allah. Insya Allah kita mendapat keberkahan dan terhindar dari penyesalan-penyesalan. Jadi untuk semua sahabat doa Abang, dari manfaat surat Al-Baqarah itu Bang, yang pertama untuk gangguan jin dan sihir ya kan. Jadi ini pelajaran yang kita bisa petik Bang. Jadi kira-kira misalnya dia nggak tahu nih ada gangguan atau sihirnya Bang ya, maupun medis atau non medis. Di sini kita udah dijabarin sama Ustadz Agung tentang surat Al-Baqarah ini. Khasiat dan manfaatnya banyak Bang. Banyak banget. Terus juga tadi juga sudah dianjurkan kalau bisa setiap malam baca surat Al-Baqarah. Iya, terakhir dari gimana tadi? Minimal 2 ayat terakhir ya. 2 ayat terakhir. Kalau nggak bisa baca Alif Lam Mim sampai habis. Mungkin ada waktu yang sibuk ya. Iya. Minimal ya. Malam. Masa 2 ayat nggak bisa? Betul. Ya nggak? Betul. Itu bacanya sore atau ba'da maghrib tuh lebih afdolnya Ustaz. Jadi ba'da maghrib lah. Atau minimal kalau kita mau tidur lah. Mau tidur nggak apa-apa ya. Mau tidur. Iya. Ini ada email masuk lagi nih Ustadz nih. Dari sahabat doa Abang juga. Pak Ustadz, dalam surat Al-Baqarah ada nggak sih ayat yang paling agung? Jadi paling agung, iya, selain dari surat Al-Baqarah. Saya namanya Agung ya. Oh, surat Agung ya. Masya Allah. Masya Allah. Sama. Tapi yang Maha Agung adalah Allah. Betul. Kalau Agung nama saya, Maha Agung Allah. Agung. Masya Allah. Jadi gimana Ustadz tuh? Dalam surat Al-Baqarah ada nggak sih ayat yang paling agung gitu? Istilahnya ayat yang khusus kali ya, atau gimana nih? Jadi di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ada ayat-ayat yang paling agung di surat Al-Baqarah. Apa itu? Ayat 255 kata Ibnu Al-Katsir. Dijelaskan juga dari Rasulullah SAW, itu ayat-ayat yang agung. Apa ayat yang agung? Ayat yang keagungannya maha besar. Kenapa? Karena di ayat kursi itu di situ ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah itu
tiada yang berhak diibadai kecuali Allah. Apa? Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia itu pasti butuh bantuan orang lain. Tapi kalau Allah nggak butuh, malah Allah lah yang memberikan rezeki. Nahnu narzuqu. Allah yang memberikan rezeki, tapi kita nggak bisa. Nggak bisa kita memberikan kepuasan untuk seseorang atau semua orang, tapi Allah bisa memberikan kepuasan bagi kita semuanya. Begitu. Berarti itu nikmat tuh Bang. Ya kan? Jadi surat Al-Baqarah ini surat yang agung. Sampai-sampai dijelaskan sama guru saya itu bahwa ada seseorang yang mau menyihir, seseorang. Ibaratnya disihir nggak kena hari pertama, besok lagi disihir nggak kena, besok lagi disihir nggak kena, sampai berbulan-bulan, sampai si tukang sihirnya di depan rumahnya nyihir. Keren nggak? Berarti di depan rumahnya saking kesel, ini kenapa nggak tembus-tembus gitu. Dia nyamperin di tempat dukunnya, nggak kena, sampai berbulan-bulan. Akhirnya kesel tuh. Udahlah, depan rumahnya dia sihir dah, kena nih kayaknya nih. Nggak kena juga. Allahu Akbar. Inilah ayat-ayat yang agung yang kata Rasulullah SAW. Tapi pas ketika dia disihir depan rumahnya nggak kena, ya kan? Nah, si dukun itu bilang apa ke yang akhirnya dukun itu apa? Bertobat. Itulah ketika dukunnya itu bertobat, dia ngomong, apa sih yang membuat kamu ketika saya menyihir kamu nggak kena-kena? Itu kejadian yang diceritakan oleh guru saya. Dia bilang, saya setiap hari selalu mengamalkan ayat kursi. Itulah ayat-ayat yang agung. Makanya disunahkan kalau bisa kita baca ayat kursi 8 kali. Itu minimal. Apa aja? Setiap habis sholat 5 waktu. 5. Zikir pagi dan petang. Habis subuh 1. Habis asar petangnya 1, 7. Sebelum tidur 8. Tambah lagi yang tadi amanah Rasul. Dahsyatnya. Apalagi baca dari Alif Lam Mim sampai Fangsurna ala qaumil kafirin. Gimana sihir itu nggak kena? Nggak nembus. Kena aja nggak? Nembus juga nggak? Karena apa? Karena Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Karena dia benar-benar mengibadahi, hanya Allah yang berhak sembah. Ayat kursi tuh, baru ayat kursi. Belum ayat-ayat yang lainnya. Allah. Berarti dahsyat ya. Makanya itu yang disebut ayat-ayat agung. Ini siapa yang sih nanya? Bagus banget ini. Oh iya. Ini nanya bukan Ustadz Agung kan? Iya, namanya nanya paling agung ya. Iya benar. Iya. Bisa aja sahabat dua sahabat nih nanya. Tapi bagus ini Bang. Iya. Itu. Soalnya dapat manfaat lah dari. Iya, amin. Itu. Semoga sahabat dua sahabat juga bisa ngamalin Bang. Iya, betul. Haruslah. Benar. Diamalin terus diamalin setiap surat. Setiap sholat kita mengamalkan dari ajaran Ustadz Agung. Ya. Yang tadi ayat kursi 9 kali Ustadz. 8. 5 kali setiap habis sholat, 2 kalinya pagi dan sore. Ada subuh, ada asar. Itu zikir pagi dan petang. Habis itu sebelum tidur 8. Itu baru 8. Apalagi kalau misalnya terus-terusan setiap mau jalan. Yang satu itu amanah Rasulullah. Iya, amanah Rasulullah. Iya. Kalau cukupin kebutuhannya. Allah hilangkan dari segala macam mara bahaya. Gimana? Jadi kalau misalnya kita ingin meminta sesuatu atau hajat istilahnya ya, itu gimana Ustaz? Jadi dengan surat Al-Baqarah itu. Ibaratnya tawasul dengan ayat Quran itu nggak masalah. Jadi tawasul dengan sodako juga nggak masalah. Jadi disunahkan itu ketika kita melakukan kebaikan langsung tawasul dengan kebaikan itu. Contohnya habis baca nih kita surat Al-Baqarah, niat sama Allah, ya Allah dengan ayat ini Allah berikan keberkahan, Allah angkat segala macam penyakit saya, Allah lindungi saya dari keluarga yang ibaratnya memfitnah saya gitu misalnya. Ya supaya rumahnya tenang lah, nggak ada fitnah. Begitu seperti itu. Jadi boleh apa-apa ya bacain Quran, dengan perantara baca Quran kita niatin setiap habis selesai baca Quran, niatin, ya Allah saya sudah baca Quran, mudah-mudahan diniatkan untuk ikhlas karena Engkau, maka mudahkanlah setiap apa yang saya butuhkan begitu. Amin. Masya Allah. Insya Allah nanti Allah berikan kemudahan.
Yang penting jangan pertama doang ya. Iya. Habis pertama doa, udah dikabulin, besoknya lagi enggak. Nah, itu masalah. Kata Allah, ada butuhnya doang datang. Gitu, jangan sampai gitu. Tapi gini Nus, ketika doa kita udah terkabul, apa yang kita minta berarti hajat ya. Nah, ketika itu udah terkabul, kita minta yang doa yang sama atau yang lain, atau istilahnya kita tetap harus istiqomah gitu. Jadi ketika doa kita udah dikabulin, minta doa lagi, tapi jangan lupa ini baca Qur'annya, sholatnya, ibadahnya gitu. Ya istilahnya ya. Iya, Benar. Terus istiqomah. Jangan minta pas lagi butuhnya aja. Makanya di surat Al-Fatihah kan ihdinas siratal mustaqim. Dalam tafsirnya dijelaskan sabitna ala hadas sirat. Ya Allah, tetapkan kami dalam jalan yang lurus ini. Kenapa? Karena kadang-kadang habis lurus nanti bisa belok lagi kita. Makanya selalu kan kita ulang-ulang baca apa? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Untuk supaya kita jalannya selalu lurus. Karena kadang-kadang suka belok kita. Iya. Kereta aja kan lurus terus kan, nggak belok-belok kan? Ada beloknya nggak? Ada beloknya. Ada. Tapi ngikutin jalurnya maksudnya. Kereta Bayoran belok gitu. Ya kan? Iya, maksudnya kita nggak boleh keluar dari rel syariat Islam. Iya. Berarti Jadi harus istiqomah ya. Benar. Masya Allah. Nah ketika hajatnya Duas Abang udah up nih, kita harus istiqomah Bang. Iya, harus selalu apa? Alhamdulillah wa syukurillah. Wa nikmatillah ya. Iya. Jangan dilupain. Betul, jangan dilupain juga. Duas Abang sahabat-sahabatnya juga. Betul, terutama Ustadz Agung lah ya kan. Karena kita butuh doa, semoga kita istiqomah. Amin. Kita juga banyak terima kasih nih Bang. Iya. Konten kita udah dibantu sama Ustadz Agung. Alhamdulillah. Ya, semoga ini dakwah yang Iya. bermanfaat buat semuanya Bang. Juga sebagai ladang pahala kita. Iya. Jadi sahabat Duas Abang, kalau emang nggak tahu tentang dunia ruqyah, Iya. kita hadirkan konten ruqyah ini semoga bermanfaat, jadi tahu. Iya. Gitu ya kan. Jadi gimana Bang menurut lu Bang? Jadi yang tadi kita sudah dengarkan dakwah dari Ustadz Agung. Yang pertama, jangan lupa mengamalkan ayat-ayat ruqyah yang Iya. surat Al-Baqarah, ayat kursi yang tadi terus bilangan ayat kursi harus 8 kali Ustadz. Harus 8 kali. Minimal 8 kali. Gitu. Nah, terus juga akhir surat Al-Baqarah sampai akhir ayat. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan semua kehidupan sahabat Duas Abang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita yang menyampaikan nih Bang, Iya. mudah-mudahan Duas Abang juga dapat keberkahan. Amin. Berkahnya apa? Semoga kita selalu menghadirkan konten-konten yang bermanfaat Bang. Betul. Buat semuanya kan. Iya. Gitu, dan bisa up terus. Amin amin ya Allah. Amin. Sesuatu yang baik akhirnya juga pasti baik. Betul. Jadi Gitu. mudah-mudahan campainya karena lillah. Ya kan. Untuk semua sahabat Duas Abang yang ingin ruqyah Bang, sekali lagi lu ingetin Bang. Yang ingin meruqyah, kalau misalkan ada ngerasa gangguan-gangguan atau medis atau non medis, atau non medis atau enggak sudah ke medis nih kemana-mana tapi belum sembuh juga, bisa coba di ruqyah. Kalau mau ruqyah silakan komen di bawah ini atau enggak DM di Instagram Duas Abang. Nanti kita bisa menghadirkan Ustadz Agung ya kan. Misalnya ada yang nanya, Bang Duas, saya pengen dong dia ruqyah sama Ustadz Agung, boleh. Nanti kita datengin Ustadz Agung atau kita samperin ke rumahnya tujuannya ya kan. Kita silaturahmi juga sekalian. Kita datengin, kita bincang-bincang masalahnya apa ya Bang ya. Iya betul. Nanti di situ kita bisa bantu insya Allah. Ya. Diagnosa dulu ya. Iya, kita diagnosa dulu. Nah, kalau misalnya ada sahabat Duas Abang yang ingin punya pertanyaan lagi, insya Allah kita bisa kontenin ya kan. Itu konten-konten selanjutnya konten selanjutnya. Mungkin sahabat Duas Abang bisa kasih masukan atau kritik dan saran, bisa komen di bawah ini. Betul. Apa yang ingin mau dibahas ya? Kita pokoknya bantu semua ya mana. Pokoknya terima kasih semua subscriber Duas Abang. Ya. Tanpa kalian channel kita tidak bisa berkembang. Tanpa kalian kita bukan siapa-siapa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir.